Halo, selamat datang kembali di channel alur cerita film Marvel Spoiler. Pada episode kali ini, saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Doom. Dalam film ini, sekelompok pasukan marinir dikirim dalam misi penyelamatan para ilmuwan yang sedang melakukan penelitian di planet Mars. Film ini dibintangi oleh Dwayne Johnson, Aaron Urban, Rosamund Pike, dan Rosa Padotti. Oke guys, tidak usah berbasa-basi lagi. Mari kita masuk ke dalam alur cerita film Doom. Pada tahun 2026, para arkeolog yang sedang melakukan penggalian di Gurun Nevada tiba-tiba saja menemukan portal menuju sebuah kota purba di planet Mars. Kota itu bernama Olduvai. Para arkeolog menamai portal itu dengan nama The Ark. Sejak ditemukannya portal itu, para ilmuwan mencoba membangun peradaban di sana. Mereka membangun laboratorium untuk penelitian rahasia di Olduvai yang bernama UAC. Dr. Carmack adalah pemimpin para ilmuwan di sana. Di suatu hari, terlihat Carmack sedang berlari dikejar oleh sesosok makhluk yang sangat mengerikan. Carmack berhasil menutup ruangannya, namun seorang ilmuwan yang berusaha mengejarnya tidak keburu masuk hingga tangannya terjepit pintu dan terputus. Carmack yang kepanikan kemudian menghubungi pihak berwajib untuk melakukan karantina karena terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dalam penelitiannya. Tiba-tiba saja, sosok makhluk yang mengejarnya berhasil menobrak pintu dan menyerang Carmack. Di bumi, seorang pimpinan militer khusus yang bernama Sarge akan menyiapkan anggotanya setelah mendapatkan laporan dari Carmack. Mereka adalah John, Portman, Kid, Destroyer, Max, Dux, dan God. Mereka semua disuruh untuk mengamankan portal dan memeriksanya apa yang sedang terjadi. Sarge memerintahkan seorang anak buahnya yang bernama John untuk tidak ikut pergi. Karena orang tua John adalah arkeolog yang tewas ketika melakukan penelitian di Olduvai. Karena kejadian itu, Sarge takut akan mempengaruhi kinerja John. Namun John berjanji akan tetap fokus dan ingin mengikuti misi ini. Dalam helikopter, semua tim meneliti kembali rekaman informasi dari Dr. Carmack. Sarge memberitahu yang lain bahwa tugas utama dalam misi ini adalah menemukan semua tim Dr. Carmack dan mengamankan data-data penting milik UAC. Akhirnya mereka sampai di fasilitas portal milik UAC yang jauh di bawah tanah. Beberapa petugas yang ada di sana membantu tim Sarge untuk memasuki portal. Portal itu ternyata berbentuk gelembung seperti air yang menyedot manusia dan mengantarnya ke Olduvai di planet Mars. Setelah mereka semua sampai di Olduvai, mereka disambut oleh seorang petugas yang bernama Pinky. Pasukan Sarge kemudian memasang kamera di setiap senjatanya yang terhubung ke dalam komputer Pinky. Pinky akan membantu mereka dari kejauhan. Pinky kemudian memerintahkan Max untuk tetap bersamanya agar menjaga portal. Untuk saat ini, Sarge melarang siapapun untuk keluar masuk ke dalam portal. Kemudian, pasukan Sarge kecuali Max masuk ke ruangan laboratorium. Ternyata di sana banyak orang-orang yang sedang dalam masa karantina. Untuk sementara, mereka semua tidak bisa kembali ke bumi. Seorang arkeolog wanita yang bernama Samantha datang menghampiri mereka. Dia ditugaskan untuk mengamankan data-data milik UAC di Olduvai. Ternyata Samantha adalah adik kandung John. Dahulu, setelah kedua orang tuanya meninggal, Samantha memutuskan untuk menetap di Olduvai, sementara John pergi ke bumi. Sarge menyuruh John membantu Samantha untuk mengamankan data milik UAC dari 3 server, yaitu server antropologi, arkeologi forensik, dan genetika. Samantha memberitahu semua tim Sarge kalau laboratorium Dr. Carmack terbagi menjadi 3 ruangan, yaitu ruang milik Carmack sendiri, ruang genetika, dan ruang penelitian senjata. Sarge kemudian membagikan tugas ke semua timnya untuk menelusuri ketiga ruang tersebut. Portman dan God menuju ruang genetika. Kid dan Destroyer menuju kantor Carmack.
Sementara Sarge dan Duke pergi ke ruang riset senjata. Akhirnya mereka semua mulai berpencar. Beberapa saat kemudian, God dan Portman menemukan beberapa potongan tubuh manusia di dalam sebuah tabung. Kemudian Pinky memberitahu mereka bahwa ada satu ruangan lagi yang belum mereka periksa. God dan Portman kemudian menuju ruangan tersebut. Ternyata di sana ada sebuah lubang rahasia yang digunakan untuk penjara. Lubang itu, dinding-dindingnya dilengkapi dengan listrik bertegangan tinggi. Di ruangan riset senjata, Sarge menemukan sebuah senjata canggih yang mematikan di dalam sebuah kotak. Sarge berusaha membuka kotak itu, namun dibutuhkan verifikasi sidik jari. Di ruangan lain, Samantha mulai mengunduh data-data penting milik OAC. Di ruangan itu, John melihat sebuah kerangka manusia yang aneh. Samantha berkata kalau kerangka itu adalah manusia kloningan yang bernama Lucy. Samantha kemudian menunjukkan kromosom manusia itu yang mempunyai 24 pasang. Sedangkan manusia biasa hanya memiliki 23 pasang kromosom di tubuhnya. Satu tambahan kromosom di dalam tubuh Lucy membuatnya menjadi manusia super, yaitu super tangkas, super kuat, dan super pandai. Dia juga memiliki proses penyembuhan yang sangat cepat, hingga dia kebal terhadap virus-virus yang mematikan. Sampai saat ini, Samantha tidak tahu tentang kematian Lucy dari semua kelebihannya itu. John kemudian pergi karena mendapatkan laporan dari Portman bahwa di dalam kantor Carmex ada sosok yang misterius. Di sana, mereka melihat sesosok makhluk yang bergerak sangat cepat. Lalu mereka melepaskan beberapa tembakan. Namun sayang, makhluk itu berhasil lolos. Akhirnya mereka menemukan Carmex yang ketakutan sambil memegangi potongan tangan. Samantha berusaha menenangkan Dr. Carmex. Sarge memerintahkan Duke dan Samantha untuk membawa Dr. Carmex ke ruangan klinik. Sementara yang lainnya akan terus mencari rekan Carmex yang masih selamat. Saat Duke dan Samantha akan memasuki pintu klinik, mereka harus melewati sebuah pintu nano. Pintu nano itu berbentuk seperti air, namun ketika ditutup akan mengeras. Samantha dibantu oleh salah satu anak buah Carmex. Carmex sedang berusaha memberitahu sesuatu kepada Samantha, namun Carmex terlihat kesulitan untuk berbicara. John dan God kemudian masuk kembali ke ruang genetika. John terkejut melihat semua binatang-binatang yang ada di sana telah mati. Namun sebelumnya, ketika mereka memasuki ruangan ini, semua hewan yang ada di sana masih hidup. Mereka di sana menemukan seorang ilmuwan yang bernama Dr. Olsen sedang memakan tikus hidup-hidup. Tiba-tiba saja, Dr. Olsen mengambil sebuah pisau, kemudian akan menyerang John. Namun John akhirnya menembak Olsen hingga tewas. John kemudian melaporkan kejadian itu kepada Sarge. Di tempat lain, Sarge dan juga Destroyer menemukan sesosok makhluk di atas mereka. Kemudian Destroyer mencoba untuk memeriksanya. Dia pun kaget melihat sosok seperti monyet. Sarge kemudian melihat tetesan darah dari makhluk itu, namun darah itu terlihat aneh. Di tempat lain, Samantha juga melihat sosok aneh di dalam darah Dr. Carmex. Dia kemudian meneliti darah itu, namun darah itu tidak seperti darah manusia. Di saat Samantha akan memeriksa kembali Dr. Carmex, dia ternyata telah menghilang dari tempat tidurnya. Sementara itu, John melihat sesosok makhluk masuk ke dalam sebuah selokan. Kemudian semua personil mengejar masuk ke dalam selokan. Di dalam selokan, John melihat sesosok makhluk akan menyerang God. Karena lampu senternya mati, akhirnya God diserang oleh makhluk itu. Makhluk itu akhirnya berhasil menggigit lehernya. Kemudian John menembaki makhluk itu hingga tewas. Kemudian Sarge bersama anak buahnya membawa God ke dalam klinik. Mereka semua berusaha untuk menolong God, namun usaha mereka sia-sia. God pun akhirnya tewas. Sarge kemudian menanyakan keberadaan Dr. Carmex. Sarge memperlihatkan sosok makhluk yang mereka bunuh di dalam selokan. Samantha pun terkejut, karena dia baru pertama kali melihat sesosok makhluk seperti itu. Samantha tidak yakin kalau makhluk itu berasal dari luar, karena Olduvai adalah kota mati. Di Olduvai, selain mereka, tidak ada tanda-tanda kehidupan di luar sana. Sarge kemudian menyuruh Portman, Kid, dan Destroyer untuk memeriksa akses masuk ke tempat ini dari dunia luar. Kemudian Sarge menyuruh Max memberikan Pinky sebuah senjata dan granat untuk menjaga portal, dan menyuruh Max bergabung dengan yang lain.
Sarge harus memastikan makhluk itu tidak bisa keluar dari tempat ini. John kemudian memberitahu bahwa masih ada salah satu akses pintu yang menuju ke tempat ini dari dunia luar, yaitu di ruang penggalian arkeologi. Rodman menyarankan kepada yang lain untuk meminta bala bantuan karena makhluk yang mereka hadapi adalah makhluk yang sangat berbahaya. Kemudian Sarge menyela bahwa merekalah bala bantuan itu. Jadi mereka semua harus menghadapi makhluk itu apapun yang terjadi. Di ruangan lain, Samantha panik karena listrik di ruangannya tiba-tiba mati. Kemudian dia keluar untuk memeriksa panel listrik. Lalu dia bertemu Doug dan memberitahu Samantha kalau panel listrik baik-baik saja. Saat mereka akan masuk kembali ke dalam klinik, tiba-tiba saja ada anjing yang menggonggong. Anjing itu kemudian kabur seperti melihat sosok yang menakutkan. Tiba-tiba saja dari belakang muncul monster yang sangat menakutkan. Beruntung Samantha berhasil menutup pintu nano dengan cepat dan akhirnya makhluk itu terjebak di dalam pintu nano. Monster itu kemudian menyerang dengan lidahnya untuk menginfeksi manusia. Untung saja Doug dan Samantha berhasil menghindar. Di tempat lain, Sarge, Max, dan John pergi ke tempat penggalian arkeolog. John teringat di sini adalah tempat kedua orang tuanya tewas. Sarge kemudian menemukan dua sosok mayat di sana. Dua mayat itu ternyata anak buah Carmack. Tiba-tiba saja Sarge dan John mendengarkan suara aneh. Ternyata itu adalah suara Max yang telah diserang oleh makhluk misterius sampai tewas. Sarge tiba-tiba melihat pergerakan, kemudian dia menembakinya. Namun sayang, lagi-lagi makhluk itu berhasil kabur. Kemudian Sarge menyuruh semua personilnya untuk berkumpul. Dan dia menyuruh Pinky untuk melemparkan granatnya ke dalam portal. Agar tidak ada makhluk yang berusaha memasukinya, Sarge tidak ingin makhluk itu berhasil masuk ke bumi. Namun Portman keberatan. Kalau portal dihancurkan, mereka tidak akan bisa kembali ke bumi. Sarge berkata dia tidak memperdulikan hal itu. Sarge kemudian membagi-bagikan tugas lagi kepada timnya. Sementara dirinya akan masuk ke ruangan senjata untuk mengambil sesuatu. Sarge kemudian mengambil potongan tangan untuk mengambil sidik jarinya guna membuka berangkas senjata. Di dalam klinik, Samantha meneliti semua tubuh monster yang telah mati itu. Ternyata semua organ tubuhnya mirip seperti manusia. Samantha akhirnya tersadar kalau monster itu adalah salah satu anak buah Dr. Carmack yang berubah menjadi monster. Di sana, Doug dan Samantha dikejutkan oleh God yang tiba-tiba hidup kembali. Mereka berdua melihat God yang membentur-benturkan kepalanya untuk bunuh diri. Dan akhirnya God tewas kembali. Dia tidak mau menjadi monster. Di tempat lain, Rodman dan juga Destroyer ditugaskan bersama. Di sana, Rodman meminta izin kepada Destroyer untuk pergi ke toilet. Ternyata itu hanya alasan saja. Di toilet, dia mengirimkan sinyal bantuan karena dia tidak ingin mati konyol di tempat ini. Agar tidak ketahuan, dia langsung mematikan alat komunikasinya. Sementara itu, di luar, Destroyer diserang oleh monster itu. Pinky yang curiga melihat CCTV yang dibawa Destroyer, dia langsung memberitahu yang lain. Kemudian Sarge mencoba memanggil Portman dan juga Destroyer, namun tidak ada jawaban. Ternyata Destroyer dilemparkan ke lubang penjara oleh monster itu. Di sana, Destroyer berusaha untuk melawan, namun akhirnya dia tewas. Portman juga yang sedang berada di dalam toilet diserang oleh monster itu hingga tewas. Sarge kemudian datang bersama yang lain dan mereka berhadapan dengan monster yang berada di sana. Dengan senjata yang baru dia miliki, akhirnya Sarge dapat mengalahkan monster tersebut. Sarge membawa tubuh Destroyer dan juga Portman ke dalam klinik. Sementara itu, Samantha sedang meneliti seorang monster yang terjebak di pintu nano. Dan ternyata itu adalah Dr. Carmack yang sudah berubah menjadi monster. Samantha kemudian memeriksa leher Destroyer dan juga Portman. Jika monster itu menyerang leher, ada kemungkinan mereka berdua akan berubah menjadi monster. Mendengar semua hal itu, Sarge akhirnya marah karena mereka ditugaskan hanya untuk menyelamatkan para ilmuwan, bukan untuk melawan zombie. Samantha kemudian berkata dia tidak tahu menahu akan semua hal ini. Di sini Samantha hanya bertugas untuk menggali artefak saja dan mengamankan
data-data milik UAC. Dia tidak tahu menahu soal penelitian Dr. Carmack dan kawan-kawannya. Samantha mencurigai kalau monster-monster itu muncul karena mutasi genetik atau karena virus. Samantha berharap dia bisa menyembuhkan Dr. Carmack. Namun Sarge tidak percaya kalau hal itu bisa disembuhkan. Dia mengatakan kalau seseorang sudah berubah menjadi monster, dia tidak akan bisa disembuhkan lagi. Akhirnya Sarge membunuh Dr. Carmack. Kemudian Sarge memerintahkan Duke dan Kid untuk memeriksa ruang penggalian. Untuk memastikan dua mayat ilmuwan yang dia temukan di sana tidak berubah menjadi monster. Sarge dan John memaksa Samantha untuk menceritakan sebenarnya apa yang terjadi di tempat ini. Namun Samantha, dia bersikeras tidak mengetahui semua hal ini. Karena mereka sama-sama penasaran, Samantha akhirnya memutar rekaman hasil riset Dr. Carmack. Dari semua rekaman itu, ternyata Dr. Carmack mencoba melakukan penambahan kromosom kepada tubuh manusia. Ternyata hal itulah yang membuat manusia berubah menjadi monster ganas. Melihat hal itu, John berniat untuk memusnahkan semua data-data milik UAC. Namun Sarge melarangnya. Dia berkata, kita harus menjalankan tugas utama, yaitu melindungi data-data milik UAC. Di ruangan penggalian artefak, Duke dan Kid hanya menemukan satu mayat, dan satu mayat lagi telah menghilang. Kemudian Duke memberitahu Sarge, dan akhirnya Sarge memerintahkan semua orang untuk mencari ilmuwan yang menghilang itu. Sementara Samantha harus ditinggal karena proses mendownload datanya belum selesai. John kemudian memberikan sebuah alat komunikasi kepada Samantha untuk berjaga-jaga. Pinky kemudian melaporkan bahwa ada suatu makhluk yang mencoba menerobos portal. Sarge memerintahkan Pinky untuk melemparkan granatnya sebelum makhluk itu masuk ke dalam portal. Namun, saat semua tim telah mendekati portal, mereka semua tidak menemukan Pinky berada di sana. Dengan berhasilnya monster masuk ke dalam portal menuju bumi, berarti perintah karantina telah dilanggar. Setelah memasuki portal dan memasuki fasilitas UAC yang ada di Nevada, Sarge menyuruh semua anak buahnya untuk membunuh semua orang yang ada di sini. Sarge menyangka semua orang yang berada di sini telah terkena infeksi dari monster itu. John terus berusaha menghubungi Samantha, namun tidak ada jawaban. Kemudian John kembali memasuki ruangan klinik untuk melihat Samantha. Ternyata Samantha sedang sibuk meneliti lidah monster itu yang bisa menginfeksi manusia yang digigitnya. Samantha heran kalau dahulu Lucy juga memiliki 24 kromosom, namun dia tidak berubah menjadi monster. Ternyata Lucy meninggal karena dia berusaha melindungi anaknya. Samantha mencoba meneteskan cairan otak Portman dan Destroyer ke dalam lidah itu. Lidah itu hanya bereaksi kepada cairan otak milik Portman. Itu artinya monster itu tidak menginfeksi sembarang orang. Samantha menyangka kalau monster itu hanya menginfeksi kepada orang yang mempunyai pikiran jahat. Mendengar hal itu, John mengajaknya untuk pergi. Mereka berdua harus mencegah Sarge yang ingin membantai semua orang. Kemudian mereka berdua memasuki ruangan portal. John terus berusaha memberitahu Sarge kalau tidak semua orang bisa tertular. John melarang Sarge untuk membantai semua orang. Namun Sarge tidak mendengarkannya, dia tetap kekeh dengan pendiriannya. Di ruangan lain, Kid menemukan beberapa orang yang sedang bersembunyi. Beberapa saat kemudian, Duke datang bersama dengan Pinky. Samantha mengatakan kalau Pinky aman karena dia tidak ada luka di lehernya. Namun Sarge tetap ingin membunuh Pinky. Kemudian dia menodongkan senjata ke arah Pinky. Kemudian Kid datang memberitahu bahwa ada sekumpulan orang yang sedang bersembunyi di sebuah ruangan. Namun Sarge memarahinya karena Kid tidak menuruti perintahnya untuk membunuh semua orang-orang itu. Sarge menyuruhnya kembali untuk membunuh semua orang itu, namun Kid menolak. Sarge yang marah akhirnya membunuh Kid. Pinky yang merasa terancam kemudian mengangkat senjata ke arah Sarge. Dan tiba-tiba saja muncul dari belakang monster kemudian menyerang Pinky dan membantingnya beberapa kali hingga mengenai wajah John. Sarge berusaha menembaki monster itu, namun monster itu keburu kabur. Tiba-tiba saja muncul sekelompok orang yang telah terinfeksi. Kemudian mereka menyerang semua orang itu. Sementara Duke dan Samantha menunggu mereka di pintu nano. Sarge dan John akhirnya berhasil memasuki pintu nano
namun pintu itu tidak mau tertutup. Mereka masih saja terus menembaki orang-orang yang terinfeksi itu. Akhirnya satu monster berhasil menarik Duke ke dalam selokan. Sementara Sarge juga ditarik oleh monster itu. John masih berusaha terus menembak, namun tiba-tiba saja pintu nano tertutup, sehingga satu peluru mental dan mengenai kakinya. John akhirnya terluka parah. Di sana, Samantha mencoba untuk menyuntikkan cairan kromosom 24 ke dalam tubuh John yang dia ambil dari laboratoriumnya. Namun, awalnya John menolak karena dia tidak mau berubah menjadi monster. Samantha yakin kalau John tidak akan berubah menjadi monster karena dia orang yang baik. Justru, John akan berubah menjadi manusia super seperti Lucy. Samantha kemudian menyuntikkan cairan itu ke dalam tubuh John. John pun akhirnya pingsan. Di saat John telah kembali sadar, dia berkaca, ternyata luka di pipinya telah sembuh. Dia kemudian panik karena Samantha tidak ada di tempat ini. John berusaha mencari Samantha, namun dia berhadapan dengan beberapa monster. Ternyata, kini John telah berubah menjadi manusia super. John dengan mudah mengalahkan monster-monster itu. Tak jauh dari sana, akhirnya John menemukan Samantha yang sedang pingsan. Tiba-tiba saja, Sarge muncul di hadapan John. Melihat dari lehernya, ternyata Sarge telah terinfeksi. Sarge berkata, dia telah membantai semua orang yang sebelumnya ditemukan oleh Kid. John menyadari kalau perlahan Sarge telah berubah menjadi monster. Akhirnya mereka saling menembak satu sama lain. Setelah adu senjata dengan sengit, akhirnya Sarge muncul, mengajak John duel tangan kosong. Karena mereka semua telah kehabisan peluru. Akhirnya mereka bertarung dengan sengit. Dengan susah payah, John berusaha mengirim Sarge yang mulai berubah menjadi monster ke dalam portal menuju Olduvai. John kemudian melemparkan granat ke dalam portal untuk membunuh Sarge. Sarge akhirnya hancur bersama kota Olduvai. Setelah situasi kembali tenang, John membawa Samantha naik ke permukaan bumi. Dan berakhirlah kisah film ini guys, semoga kalian terhibur. Kata-kata untuk hari ini adalah, tiada pekerjaan yang berat jika kita tidak mengerjakannya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini guys. Dan sampai jumpa di kisah film berikutnya. Bye!